Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita insya Allah akan tuntaskan tadabbur surat Al-Alaq, yaitu ayat 11 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantah lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibah khati'ah falyad'u nadiyah sanad uzzabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Aro'aita, apakah ro'aita engkau lihat? In kana, jika ada, alal huda, atas hidayah, atas petunjuk. Au, atau amaro, memerintah bittaqwa, dengan takwa. Aro'aita, apakah Anda melihat? In, jika kadzdzaba, berdusta, watawalla, dan berpaling. Alam ta'lam, alam ya'lam, alam apakah tidak, ya'lam, tahu, bi annallaha, sesungguhnya Allah yaro, melihat. Kalla, ingatlah sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika tidak berhenti, anasma'am bin nasyah, akan aku renggut jambulnya, nasihatin kadibah khoti'ah, yaitu jambul pendusta dan berbuat salah. Faliyad'u nadiyah, maka biarkan memanggil. Sanad uzzabaniyah, kami akan panggil jabaniyah. Kalla, janganlah sekali-kali, la tuti'hu, kalian menaatinya, wasjud, dan bersujudlah, waqtarib, dan hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemahnya, bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran? Kan aro'aita yang arti asalnya, bagaimana pendapatmu atau engkau melihat. Di sini dikatakan alal huda, dalam petunjuk, dalam kebenaran. Atau dia menyuruh takwa, atau amarobit takwa. Sekali lagi, bagaimana pendapatmu aro'aita kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan, tawalla, kadzdzaba, mendustakan kebenaran, tawalla, berpaling dari kebenaran. Tidakkah dia mengetahui, alam ya'lam, bahwa sesungguhnya Allah melihat, di annallaha yara. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik, kami renggut ubun-ubunnya, nasiah. Nasiah kadibah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan kebenaran, dan khoti'ah, yang durhaka. Biarlah dia memanggil, Nadiah, memanggil untuk mendapat pertolongan.
Kelak kami akan memanggil Nadia, Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Sekali-kali tidak. Wala tuti'hu, jangan engkau taat pada orang tersebut, pada orang yang demikian. Tetapi waqtarib, wasjud, bersujudlah, waqtarib, dan mendekatkan diri. Makanya kalau ibu-ibu membaca surat Al-Alaq, ujungnya sujud. Karena di situ ada wasjud, waqtarib. Baik ibu ketika sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau kita membaca surat Al-Alaq, ujungnya wasjud, waqtarib, sedang sholat, sujud aja dulu. Setelah sujud, berdiri lagi, melanjutkan bacaan, baru ruku. Kalau kita, bagaimana Bu? Oh iya, ada 15. Ya, jadi kalau ayat sajdah yang jumlahnya 15 di dalam Al-Quran, kita sedang sholat, sujud dulu, lanjutkan lagi bacaannya. Kalau sedang tadarus juga sujud dulu. Nah, kenapa sekarang tidak sujud? Kan sekarang malah lagi bahasan, lagi tadabbur. Jadi fokusnya sekarang itu bukan membaca, tapi lagi mentadaburi, lagi menelaah isinya. Tapi kalau ketika membaca Al-Quran, baik membaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat, itu diperintahkan ketika 15 ayat sajdah. Cuman kalau Quran yang dicetak Indonesia, tanda sajdah nanti kecil, berbeda dengan Quran yang dicetak di Saudi, Madinah. Ya, ayat sajdah badog gitu, garis. Ya, di garis ayat yang memerintah sujudnya, kemudian di wakafnya ada tanda menara besar, selain di pinggirnya ada nama. Tapi kalau yang cetakan Indonesia tidak menonjol gitu, perintah sujud maupun tanda menara sujudnya. Jadi makanya mungkin dianggap kurang penting atau bagaimana, walau alam, justru yang menonjol teh wakaf lajim. Wakaf lajim ada di pinggirnya nama gitu ya. Beberapa cetakan Indonesia di wakaf lajim ada di pinggirnya nama wakaf lajim besar-besar. Padahal justru sujud mah langsung perintahnya dari Rasul dan dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di Mekah, di Madinah mah imam itu kalau hari Jumat subuh suka membaca ayat sajdah. Imam subuh kan suka sujud tilawah. Sering ya, tidak setiap. Jadi kadang-kadang ada juga imam yang tidak membaca surat itu. Kalau membaca surat sajdah maka dianjurkan. Seperti di dalam membaca surat Al-Alaq. Jadi nanti kalau sudah wasjud waqtarib, kita sujud dulu, berdiri lagi. Bagus, nama dilanjutkan bacaannya. Kalau tidak dilanjutkan juga nggak apa-apa, sudah berdiri langsung ruku. Dan dilanjutkan rakaat berikutnya. Kalau oh iya.
Ya tentu saja ketika membaca, kalau ternyata yang dibacakannya mah kaset, kan enggak. Ya kalau kaset mah, bayangkan kalau kaset itu dianggap sama, ripuh kita kudu eureun. Kan idza quri al-Qur'an pastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, harus berhenti dan mendengarkan. Ewe kaset teh kudu eureun. Banyak kudu cicing heula keur nyupiran pelentung di masjid. Heula. Ya enggak itu. Jadi kaitan dengan bacaan kita. Ya terserah, bacaannya sih bukan utama, yang penting sujudnya. Jadi kalau bacaannya mau subhanallah di khalaqahu wa sawwarahu, mau subhanakalladzi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la, itu boleh saja doa sujud. Karena perintahnya itu adalah sujud. Jadi bacaannya bebas, ya, bacaannya. Nah, enggak, kita lanjut historis ayat. Secara historis ayat ini masih ada kaitan dengan Abu Jahal yang sangat benci Rasul. Jadi penyebabnya bisa satu, tapi ayatnya banyak kan. Ya, historis itu. Jadi selama hidupnya banyak ancaman yang dilantarkan pada Rasul, tapi tidak kesampaian untuk melakukan ancaman itu. Dan Abu Jahal itu kan matinya juga menderita ketika perang Badar itu. Sudah ditombak gelut dengan Mu'ad pertama, kemudian Mu'ad kedua, sampai baru dia meninggalnya oleh Ibnu Mas'ud, ya. Jadi duelnya itu menderita Abu Jahal itu ketika perang Badar. Ingin ngaroga halak Rasul, ingin menyiksa Rasul, tapi tidak kesampaian kepada Rasul. Jadi ketika mau menginjak Rasul ketika sujud, malah begitu mendekat, katanya ada api, ada segala macam kepada dia. Stres gitu, mau menghadap Rasul itu. Tapi karena memang banyak kalau kepada Rasul teh ar-ra'bu, ya. Jadi kepada Rasul mah begitu ketemu teh tuani gitu. Jadi dari jauh-jauh mah ngancam gitu, tapi ketika ketemu mah nggak berani. Jadi kalau secara psikologi mah meren punya karismatik gitu ya. Rasul itu punya karismatik. Jadi begitu ketemu mah jadi simpati gitu. Orang yang membenci juga. Namun di Indonesia mah seperti ke Pak Harto gitu katanya. Jadi orang itu kalau membenci ketemu jeung Pak Harto teh tunduk. Itu teh bukan apa-apa, bukan itu itu mah anugerah aja dari Allah Subhanahu wa taala kan. Itu kan berani itu kan geus Pak Harto meninggal aja kan. Wadi-wadi ketika masih hidup kan gak ada yang berani. Itu memang manusia itu ada yang dianugerahi, bukan hanya Rasul, bukan hanya Nabi. Ada manusia itu yang dianugerahi seperti itu. Jadi kalau ketemu teh segan, walaupun sebelumnya ancaman. Nah, seperti kepada Rasul itu banyak musuh-musuh. Rasul itu mau mendekati, mau membunuh, tapi ketika ketemu ada yang malu, ada yang nggak berani aja ngadadak gitu. Nah, saking karismatik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini memberikan bimbingan pada umat agar ingat peristiwa orang yang jahat pada Rasul itu menanggung akibat buruk yang dihadapinya.
Tentu saja ayat ini berlaku sepanjang masa. Hanya kalau dulu mah kepada Rasul kepada pribadinya ancaman atau mencela atau segala macam tuh. Kalau sekarang mah kepada risalahnya, kepada hadisnya, kepada wahyu yang diajarkannya menghina Rasul SAW. Tapi berlaku itu hukumnya ya pada orang yang jahat, yaitu pada orang yang jahat kepada sunnahnya itu bakal mengalami kegagalan hidupnya. Sekarang kita lihat tanasub ayat yang lalu, ara'aitan ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat sebelumnya mengajak umat untuk berpikir. Kenapa saya katakan mengajak umat untuk berpikir? Karena dengan istifham, dengan tanda tanya, ara'aita, apakah engkau lihat? Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana orang melarang sholat seperti Abu Jahal itu. Ini mengajak umat untuk berpikir, tafakur, melihat, memperhatikan orang yang menghalangi ibadah. Jadi setelah ayat-ayat sebelumnya nyuruh ikro, baca, membaca ayat kauniyah yang tersurat di alam semesta, ayat kauliyah tersirat dalam Quran dan Sunnah, ayat insaniyah yang terdapat di dalam diri sendiri, kemudian mengajak berpikir tentang kondisi manusia. Nah, maka sekarang terus dilanjutkan untuk memerintah berpikir. Jadi surat Al-Alaq itu banyak ngajak kita mikir, tafakur, ya. Khususnya tafakur kepada 3 ayat itu, yaitu ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah, dan ayat insaniyah. Dan perkataan aro'aita ini yang mengajak berpikir berulang kali. Pada ayat yang kita bahas 2 kali. Jadi kalau yang ayat sebelumnya 1 kali, aro'aita ladzi yanha 'abdan idza shalla, kemudian ayat berikutnya 2 kali. Aro'aita in kana alal huda, dan aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi kelanjutan menyuruh menggunakan akal pikiran, penglihatan. Jadi bukan hanya mata kepala, tapi juga mata pikiran, mata hati, mata ruhani, mata nurani. Kaitan yang kedua, ayat sebelumnya mengungkap orang yang jahat menghalangi ibadah. Karena alladzi yanha 'abdan idza shalla. Maka ayat berikutnya mengungkap orang yang berada pada hidayah. Di situ in kana alal huda. Semua diperhatikan agar bisa dijauhi sifat buruk dan diikuti sifat baik. Karena di situ juga di ayat berikutnya juga ada 2 macam. Ara'aita in kana alal huda au amara bit taqwa, itu kan kepada yang positif, alal huda dan takwa. Sedangkan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla itu yang negatif. Kadzdzaba berdusta, wa tawalla dan berpaling, yang ujungnya alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah tahu bahwa Allah itu melihat? Jadi mengetahui baik yang melarang ibadah, alladzi yanha 'abdan idza shalla, maupun yang alal huda, petunjuk, au amara bit taqwa ataupun takwa. Begitu pula kadzdzaba wa tawalla, mendustakan
dan berpaling. Kalau tadi yanha dan ida sholat jelas-jelas melarang ibadah, kalau alal huda dan takwa melarang memerintah kebaikan, kalau kadzdzaba wa tawalla memerintah mendustakan dan berpaling. Jadi manusia itu ada yang belak-belakan melarang ibadah, ada yang belak-belakan memerintah takwa, memerintah petunjuk, ada juga yang tidak belak-belakan untuk ke petunjuk, untuk kesalahan, tetapi itu kepada kedustaan dan berpaling. Jadi manusia di kelompok diungkapkan di dalam ayat ini beberapa kelompok. Tanasub ketiga atau kaitan ayat. Pada ayat sebelumnya satu kali aro'aita ditegaskan pada orang yang melarang sholat. Di ayat berikutnya dua kali. Satu kali untuk orang yang berada pada petunjuk, yaitu alal huda aro'aitanya, dan satu kali pada orang yang berdusta, menyimpang, yaitu kadzdzaba wa tawalla. Bisa jadi orang yang menghalangi petunjuk itu lebih banyak dari orang yang mendakwahkan. Karena apa? Di situ kan dua kali, kepada yang jelek mah aro'aitana teh. Kalau kepada yang baik satu kali aro'aitana teh. Kan kalau tanasub itu keterkaitan ayat tuh bisa dipandang seperti itu. Jadi jumlah ayat, jumlah kecap diulangnya berapa kali, itu teh salah satu pelajaran. Contoh ada watin, wazaitun. Watin, tin itu dalam Al-Quran cuma satu kali. Kalau wazaitun, zaitun itu 7 kali. 6 kali disebut zaitunnya, 1 kali tidak disebut zaitunnya, tapi isinya zaitun. Sehingga dirumuskan, kalau ingin sehat, zaitunnya genep, tinnya hiji. Karena jumlahnya, itu diteliti seperti itu. Jadi kadang-kadang tanasub ayat atau keterkaitan ayat tuh jadi telaahan gitu ya. Jadi telaahan. Tin itu dalam Quran cuma 1 kali. Zaitun itu sampai 6 kali disebut namanya dan tidak disebut 1 kali, tapi isinya itu. Tapi saya menanam zaitun dan tin, kalau tin sudah berbuah, sampai sekarang kalau zaitun maka centet. Jadi hese di Bandung tumbuh nanti zaitun. Kalau tin itu subur, gampang lebet nanti ya. Jadi sehingga saya makannya lebih banyak tin daripada zaitun, karena zaitun harus beli mahal. Tapi kalau tin mah ya bisa berbuah sendiri, bisa metik sendiri kalau tin. Tapi kesehatannya kata ahli di dalam Quran 1 berbanding 6. Itu salah satu contoh. Nah ini juga di dalam ayat aro'aita kepada kejahatan mah 2 kali, aro'aita kepada petunjuk mah 1 kali. Jika nama jelema teh loba anu mawa kana kejahatan, loba karena penyimpangan, tibatan karena kebaikan. Kalau kita perhatikan berita di TV, di Facebook, di WA, di segala macam media massa, maka lebih banyak berita kejahatan dibanding kebaikan. Bekerma kebaikan mah tidak begitu diekspos,
kecuali anu kepentingan politik. Kepentingan politik mah diekspos kebaikannya. Kejahatan mah kan eta ayeuna teh rame we kejahatan teh. KDRT mah terjadi Bu dituntut make batal. Terjadi dituntutnya juga yang KDRT mah batal. Maka kita lanjut tafsir sekarang, tahlil tafsir. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran, alal huda? Dengan nada bertanya keterangan ini. Bagaimana keadaan jika yang melarang perbuatan baik itu berada pada jalan yang benar? Bagaimana pandanganmu jika orang tersebut berada pada petunjuk Allah? Bukankah mereka itu lebih baik dibanding berbuat jahat? Ada juga kan orang itu sebetulnya jahat tapi menyuruh orang berbuat baik. Sampai ke upamiku ibu itu para penjahat, para penjahat jarang pisan mendidik anaknya jahat. Ya, kalau mendidik anaknya jahat tuh jarang para penjahat itu. Bahkan itu ungkluk tahu? Kayak PSK, OPS, ini bahasa Cianjur mah ungkluk gitu kan. WTS itu sembunyi itu dari anak-anak nama. Karena bisika turutan. Itu jadi di depan keluarga mah baik-baik. Jadi mereka juga orang-orang jahat juga ingin anak-anak keturunannya berbuat baik. Jadi jarang anu ngadidik jahat. Kecuali mungkin ada juga sih yang mendidik anaknya jahat membantu dia. Sehingga ada lalakon kan berbuat jahat dengan anak-anaknya, bapaknya begal, anaknya begal ya. Sehingga di kegelapan di Bekasi kan itu bapaknya membegal kan, begal motor. Ternyata udah begal teh anak sorangan. Jadi dua-duanya begal. Jadi orang tua nggak begal. Sugan lain anaknya sorangan ternyata di begal teh anaknya sorangan kadang dibunuh. Ya itu orang yang contoh sama-sama mendidik jahat pada keluarga. Tapi seharusnya mendidik mah baik, walaupun bagaimana kita itu belum sebaik apa, harus mewujudkan generasi penerus mah lebih baik. Makanya di sini ditanyakan, bukankah mereka itu lebih baik dibanding berbuat jahat, menyuruh berbuat baik? Kenapa mereka begitu berani melarang berbuat baik? Bukankah jika berada pada jalan yang benar, itu lebih baik bagi mereka? Coba renungkan oleh masing-masing. Lebih baik mana orang yang melarang berbuat baik dibanding yang berada padahal di dalam kebenaran, dan dibanding dengan orang yang melarang berbuat jahat. Melarang berbuat baik dan melarang berbuat jahat, lebih baik mana? Au amaro bil taqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bukankah orang yang berpegang hidayah ilahi serta menyuruh orang lain bertakwa itu lebih baik dibanding yang menyuruh berbuat salah? Seperti lalakon historisnya Abu Jahal yang berusaha kan, Abu Jahal, Abu Lahab tuh mengomando orang lain supaya berbuat jahat. Jadi walaupun begitu gagal lagi anggernya sakit tuh lama kelamaan
pengikutnya itu semakin berkurang yang dakwah berbuat jahat. Karena ternyata yang berdakwah kepada berbuat baik semakin lama semakin bertambah pengikutnya. Bukankah dengan menyuruh takwa akan meningkatkan derajat mereka dibanding menghalangi kebaikan? Makanya di sini dengan nada bertanya, Allah teh sok halus mana anu ngajak jahat jeung anu ngajak takwa. Kenyataan di dunia ini tetap yang mengajak kebaikan itu lebih baik. Mengapa tidak mau mengajak sesama manusia berbuat baik? Atau hari lebih baik mah daripada menghalangi. Sudah tentu dengan cara yang demikian akan lebih baik akibatnya. Cobalah renungkan antara berdakwah kebaikan dengan yang menghalangi. Bukankah menghalangi kebaikan maupun menghalangi kejahatan juga sama-sama kan? Sama-sama mengeluarkan energi kan? Ya kita melarang orang lain untuk berbuat jahat kan capek. Kita melarang daripada perbuatan jahat itu kan kita mengeluarkan energi, tenaga, mengeluarkan waktu. Tapi kan sama, menyuruh berbuat jahat juga sama dan mengeluarkan energi. Sarua capek-capek kan? Bukankah berdakwah pada kebaikan juga memerlukan tenaga dan melelahkan? Jika sama-sama melelahkan, mengapa tidak mengambil jalan hidup yang baik? Manusia itu memang suka aneh, mengambil jalan buruk. Mereka mengeluarkan tenaga dan dana. Kan untuk memperbanyak keburukan juga mengeluarkan dana, mengeluarkan tenaga. Mereka mengeluarkan tenaga dan dana untuk berbuat buruk yang pada akibatnya merugikan. Bukankah mengeluarkan tenaga dan dana juga bila digunakan untuk dakwah bermanfaat? Mengapa tidak digunakan untuk itu? Ayat ini dengan nada bertanya agar dijadikan bahan renungan dan pertimbangan. Cobalah manusia yang menggunakan akal yang sehat digunakan, mana yang bermanfaat, mana pula yang menimbulkan mafsadat, yang apakah dakwah kepada kebaikan, apa dakwah kepada keburukan. Ibu-ibu mengajak teman-teman, mengajak sahabat, mengajak tenaga ke pengajian, kan itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya juga. Tapi jangan dikira kalau ibu ngajak kejahatan, oke, mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan biaya juga sama. Jadi ngajak kepada pengajian pakai tenaga, pakai dana. Ngajak kejahatan juga pakai dana, pakai tenaga, sama-sama. Makanya di sini tanya, rek ngajak karena kebaikan, yang mengeluarkan dana pengorbanan, atau ngajak kepada kejahatan dan juga mengeluarkan dana dan pengorbanan. Bedanya apa kalau sama-sama mengeluarkan? Bedanya akhirnya. Kalau mengajak kepada kebenaran mah capek oke, ada manfaatnya di akhirat, ada manfaatnya di akhir. Tapi kalau ngajak kepada kejahatan mah mafsadat di akhirnya, karena kan mandala ala khairin kafaili. Barang siapa yang memberi petunjuk, mengajak, memberikan contoh kepada kebaikan, sama dengan beramal. Melakukan walaupun kita tidak mengamalkan. Dan sama juga ala syariin juga kafaili. Ya, mengajak kepada keburukan juga sama dengan melakukan, walaupun tidak melakukannya. Dan sama-sama mengundang dan mengeluarkan biaya dan tenaga. Jadi ini ayat mengajak berpikirnya seperti itu. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla,
bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Jadi untuk ketiga kalinya ayat ini menggunakan aro'aita. Bagaimana pendapatmu atau kamu pikirkan? Atau bagaimana yang kamu lihat setelah ayat-ayat sebelumnya memerintah baca, mengajak berpikir, baca dan pikir memang kegiatan yang sangat penting, dan menggunakan pikiran semuanya itu, membaca dan berpikir menggunakan energi kehidupan manusia agar maju dan berkembang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika orang kafir melarang ibadat ternyata juga biasa berpaling atau mendustakan? Itu mereka juga begitu sibuk ya, seperti yang diceritakan Abu Jahal, Abu Lahab dulu itu. Pertanyaan semacam ini mengandung pertama perhatian bagi setiap manusia untuk membaca manusia lain. Jadi kita bisa membaca, membandingkan manusia lain. Kedua, menampilkan adanya manusia yang kelakuannya seperti itu, melarang orang lain beribadah darinya sendiri, memang mendustakan kebenaran. Tiga, sikap apa yang mesti diperbuat terhadap orang yang mendustakan dan berpaling itu. Kemudian empat, ada orang yang berani mendustakan dan berpaling, apakah tidak sadar bahwa dirinya tidak diketahui oleh Allah? Lima, jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Enam, bahaya mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Pertanyaan alam ya'lam itu mempertanyakan apakah dia tidak tahu. Setelah sebelumnya mempertanyakan apakah Anda tahu, ya, aro'aita 3 kali kan? Tidakkah Anda lihat? Tidakkah Anda lihat? Tidakkah Anda lihat? 3 kali. Agar kita melihat, agar kita memandang, agar kita berpikir. Sekarang mah alam ya'lam, tidakkah mereka tahu cara orang lain? Bi anallaha yara. Allah itu tahu. Tentu saja bi anallaha yara bukan hanya melihat mereka, juga melihat kita. Apakah Anda tahu? Apakah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya? Jadi memberikan pelajaran agar manusia itu sadar bahwa dirinya diketahui oleh Allah. Jadi baik yang mengajak ibadah, mengajak takwa, melarang ibadah, dan mengajak berpaling, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lalai atau merasa tersembunyi di balik kenyataan. Ayat ini sebagai peringatan bahwa tekad, ucap, sikap, semuanya itu diketahui oleh Allah. Sebab pada dasarnya kan orang itu berani berbuat jahat itu kan beranggapan bahwa dirinya tidak diketahui oleh Allah untuk berbuat dosa. Kalau dia sadar diketahui Allah, maka harares ya tempat rek berbuat jahat teh. Kalla la illam yantah lanasfa'an bin nasiyah. Tahui, sungguh jika dia tidak berhenti untuk berbuat jahat seperti itu, kala di sini merupakan kecaman, peringatan keras terhadap orang yang tidak mau sadar akan perbuatannya. Kemudian tegaskan la illam yantah, andaikan tidak berhenti. Kalimat ini semacam sumpah terhadap mereka. Hati-hati, jika tidak berhenti mendustakan, penyimpangan, bakal tertimpa ancaman bahaya. Lanas Ba'an bin Nasiyah, kami tarik renggut, gewang,
naon itu teh dari jenggut jambul teh. Perkataan nasiah itu menurut bahasa berarti rambut kepala. Nasiah rambut kepala atau ubun-ubun atau jambul depan. Ya, maksudnya di sini sebagai ancaman keras bagi manusia pendusta ayat dan yang berpaling bakal mengalami siksaan berat dengan ambil ubun-ubunnya dijenggut, direngut, gebruskeun ke tempat terhina. Nasiah kadibah, ubun yang mendustakan, dan khoti'ah yang berbuat salah. Jadi bisa juga dipahami berbagai lambang kebohongan dan kedurhakaan. Jadi disebut nasiah katibah itu bohong dan penyimpangan itu pusatnya di ubun-ubun, jadi di kepala. Walaupun munculnya itu dari jantung ya, dari jantung hati, tetapi kan diolah ke kepala. Bukankah hal ini memberi peringatan agar mereka segera berhenti dari kejahatan? Manusia tidak akan mampu berbuat dosa selamanya sebab akan segera dihentikan dengan hukuman. Jika mereka tidak langsung dihukum pun, mereka akan merasa terhukum. Walaupun tidak menghukum di dunia, tetap aja akan terasa terhukum kalau berbuat dosa. Seperti orang yang berbuat jahat, teka panggih, anger we, dirinya sendiri tersiksa. Dan tidak ada yang menolong. Fal yad'u nadiyah. Maka biarlah mereka memanggil golongannya untuk menolong. Orang direnggut jambulnya itu akan menjerit, memanggil nadiyah, kelompoknya, untuk memberikan pertolongan. Jika sudah terjerumus pada siksaan, baru mereka sadar akan kebutuhan penolong pihak lain. Sementara orang yang merasa cukup tidak sadar bahwa hidup itu tidak bisa sepenuhnya secara mandiri. Manusia bisanya berlagak sombong ketika merasa cukup, merasa tidak butuh pihak lain. Namun dikala menderita, maka hidupnya sadar akan butuh pertolongan. Ayat ini mengingatkan jangan sampai buat seperti itu. Ingatlah, ketika sombongan itu menjadi siksaan, mereka menjelit, minta pertolongan. Falyat munadiyah. Maka sanad Zabaniyah, Allah memanggil Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah itu malaikat penyiksa. Kata Ibnu Abbas, dikala manusia memanggil-manggil penolong, maka yang mendatangi mereka adalah Zabaniyah. Ketika sakarat, ketika di persidangan, ketika manggil-manggil penolong, malah Jabaniyah yang menyiksa. Makanya di sini dikunci, ya. Kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan menaati orang-orang yang berbuat jahat, tapi hendaklah sujud kepada Allah, waqtarib, dan mendekatkan diri. Jadi ada taqarrub, mendekatkan diri. Jadi qoruba, asjud waqtarib. Sekarang kita lihat takwilnya. Aro'aita, pertanyaan aro'aita berulang 3 kali. Itu untuk mengingatkan kepada kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan pertama tentang hamba yang melarang sholat. Kedua, tentang orang berada petunjuk. Pertanyaan ketiga, tentang orang yang mendustai, yang berpaling. Jadi yang jahat lebih banyak, yang membawa kepada kejahatan lebih banyak daripada yang membawa kepada kebenaran. Kemudian 3, aro'aita merupakan bimbingan bagi umat agar menggunakan mata kepala, mata nurani,
rasio, rasa dalam berpikir. Utamanya menghayati ayat kauniyah, ayat kauliyah. 4. Setiap muslim diundang untuk membedakan antara siapa yang menyuruh jelek. Kita harus lihat yang mengajak jelek, mengajak baik, harus lihat. Kemudian kelima, Allah Maha tahu akibatnya. Mana yang jelek, mana yang baik. Keenam, setiap mukmin selalu sadar apa yang diperbuatnya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, jangan berani berbuat jahat sekecil apapun karena diketahui Allah, dan jangan canggung untuk berbuat baik sekecil apapun karena dihitung. Ketujuh, jika umat manusia berhenti, dan alhamdulillah sudah asar, jadi saya tutup. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.